Baiklah, ini merupakan analisis perancangan aplikasi pemodelan kebutuhan perangkat lunak menggunakan metode prototyping. Ini untuk usulan perangkat lunak dan apa latar belakangnya. Pengembangan sebuah perangkat lunak tidak terlepas dari peran seorang analis. Salah satu tugas analis adalah memodelkan masalah dalam tahapan analisis. Dalam memodelkan, analis biasanya menggunakan alat bantu berupa aplikasi pemodelan kebutuhan perangkat lunak. Aplikasi pemodelan tersedia di pasaran relatif kompleks dan mahal. Hal tersebut menyebabkan analisis yang mengalami masalah dalam memodelkan kebutuhan, khususnya untuk seorang analis pemula. Analis pemula biasa mengalami kesulitan menerapkan pengetahuan mereka apabila aplikasi yang digunakan terlalu kompleks dan sulit untuk dipahami. Aplikasi tersedia juga lebih banyak, tujukan untuk dunia industri dan jarang sekali aplikasi tujukan untuk dunia pendidikan. Aplikasi yang sering dirancang untuk dunia pendidikan yang dimaksudkan untuk analis pemula dalam memahami sintak-sintak, khususnya dalam diagram YAML atau Unified Modeling Language. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam metode prototyping. Penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan umpan yang balik yang cepat dari pengguna, membantu analis pemula dalam menentukan kebutuhan pengguna sebenarnya, dan aplikasi dapat dilakukan berkali-kali. Penelitian ini menghasilkan usulan hasil analisis dan perancangan aplikasi pemodelan kebutuhan perangkat lunak berorientasi objek. Prinsip pengembangan sebuah ini merupakan latar belakangnya ya, latar belakang dari untuk perancangan software atau perangkat lunak. Sebuah perangkat terbagi menjadi dua, yaitu untuk tujuan pendidikan dan tujuan industri. 1980 oleh Myers. Terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua prinsip tersebut jika dari segi pengalaman, level usia, kemampuan, latar belakang. Khusus untuk tujuan pendidikan perangkat lunak sudah seharusnya seorang pengembang memiliki kemampuan yang meliputi semua tahapan. Menurut Subiakto, Kamarudi, Sildek, dan Ahmad 2014. Dalam dunia pendidikan perangkat lunak terdapat beberapa tahapan yang lebih dikenal dengan SDLC atau Software Development Life Cycle yang mencakup tahap perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Maka dilakukan tahapan pemodelan menggunakan berbagai macam diagram pemodelan kebutuhan perangkat lunak yang dilakukan terbagi menjadi dua jenis, ini pemodelan terstruktur dan pemodelan berorientasi objek. Itu merupakan latar belakangnya. Merupakan metodologinya, metode pengembangan sistem digunakan dalam penelitian adalah metode prototyping. Penggunaan metode ini didasarkan pada keuntungan dalam mendapatkan umpan balik yang cepat dari customer. Jadi ada sesuai dengan gambar di mana model prototyping ini tahapan awal dalam alat perencanaan yang dilakukan secara cepat dan kemudian dilanjutkan dengan perancangan. Setelah tahapan perancangan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan prototipe aplikasi. Setelah itu prototipe akan diberikan kepada customer untuk direview dan diberikan umpan balik. Model prototyping ini memiliki keuntungan dalam hal komunikasi yang intens antara pengguna dan pengembang, membantu analis dalam menentukan kebutuhan pengguna yang sebenarnya dan meminimalkan kesalahan persepsi. Tahapan analisis dilakukan dalam rangka memodelkan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Analisis yang dilakukan adalah analisis berorientasi objek menggunakan diagram dalam UML seperti diagram use case, diagram kelas, dan diagram aktivitas. Kita bisa lihat contoh gambarnya. Berikut terkait perancangan. Nah, bagian ini membahas tentang perancangan sistem yang akan dibangun. Perancangan lebih menekankan kepada perancangan antarmuka. Bisa lihat di gambar. Nah, terkait pengembangan perangkat lunak, kesimpulannya adalah meliputi beberapa tahapan pengembangan seperti perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Khususnya dalam tahap analisis dilakukan pemodelan kebutuhan baik terstruktur maupun pemodelan berorientasi objek. UML telah menjadi standar de facto dalam pemodelan kebutuhan orientasi project. Objek kerumitan dan relatif mahalnya sebuah aplikasi menyebabkan kebingungan dalam diri seorang analis, khususnya analis pemula. Dalam dunia pendidikan jarang sekali tersedia aplikasi khusus yang ditujukan untuk dunia pendidikan, khususnya pengajaran. Dalam penelitian dianalisis dan dirancang sebuah aplikasi pemodelan
kebutuhan perangkat lunak berbasis objek. Penelitian berikutnya adalah melakukan implementasi pembangunan aplikasi sesuai dengan analisis dan perancangan yang telah dilakukan. Terima kasih.